Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar masih seputar tentang materi persamaan trigonometri, tapi yang contoh soal yang lain. Langsung aja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian masing-masing persamaan trigonometri berikut. Yang A, tangen 3x tambah 45 sama dengan tangen 93, x-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 180 derajat. Kemudian yang B, cos setengah X dikurangi 135 sama dengan cos 45, X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 180 derajat. Kemudian yang C, sin sepertiga X tambah 60 sama dengan sin 90, X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, cara menyelesaikannya masih sama dengan persamaan trigonometri yang sudah-sudah. Nah, langsung aja kita mengerjakan ke contoh soal yang A. Nah, yang A kita tulis jawab dulu ya. Mohon maaf, kita tulis jawab. Terus kemudian yang A, tulis kembali soalnya. Tangen 3x ditambah dengan 45 sama dengan tangen 93, X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 180 derajat. Nah, harus diingat untuk tangen dia hanya memiliki satu solusi. Jadi kita tuliskan kembali 3x ditambah dengan 45 sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Jadi di sininya itu adalah 180. Nah, banyak banget kemarin yang salah dalam menyelesaikan persamaan trigonometri untuk tangen. Jadi di sininya tuh masih menggunakan 360, padahal untuk tangen di sininya adalah 180 derajat. Kemudian kita tentukan alfa. Nah, alfanya di sini adalah 93. Maka kita masukin ke sini 3x ditambah 45 sama dengan alfanya 93 ditambah k kali 180 derajat. Nah, selanjutnya adalah kita perhatikan untuk yang ruas kiri. Nah, ruas kiri di sini ada sebuah angka, yaitu angkanya adalah 45. Kemudian si angkanya ini kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Karena dia positif, maka kalau pindah jadi negatif. Maka 3x sama dengan 93 dikurangi dengan 45 ditambah k kali 180 derajat. Kalau sudah seperti ini, maka lakukan operasi pengurangan untuk yang ini. Jadi 3x sama dengan 93 dikurangi 45. 93 dikurangi 45. 3 dikurangi 5 nggak bisa, 13 dikurangi 5. 3, 4, 5 dapat 7. 3, 4, dapat 8. Dapat 8. Di sininya tinggal 8. 8 dikurangi 4 itu adalah 4. Jadi 48. 48 ditambah k kali 180 derajat. Kemudian selanjutnya adalah karena di sini masih ada angka, yaitu angka 3, kemudian kita akan membuat angka 3 ini menjadi 1, maka caranya adalah dibagi dengan 3. 3 bagi 3 adalah x, 48 dibagi 3 adalah 16, ditambah k 180 dibagi 3 adalah 60. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah penentuan nilai K. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti nilai X-nya adalah 16. Untuk K-nya sama dengan 1, berarti nilai X-nya adalah 60 ditambah 16, jadi 76. Untuk nilai K-nya sama dengan 2, berarti nilai X-nya adalah 120 ditambah 16, 631, 136. Untuk nilai K-nya sama dengan 3, berarti nilai X-nya adalah 180 ditambah 16, 691, 196. Nah, di sini batasnya itu dari 0 sampai 180. Berarti ini memenuhi, ini memenuhi, ini memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 16, 76, 136. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang bagian B, yaitu cos setengah X dikurangi 135 sama dengan cos 45, X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 180 derajat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin dua garis seperti ini. Kenapa? Karena cos itu punya dua penyelesaian. Yang pertama adalah
setengah X dikurangi 135 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau setengah X dikurangi 135 sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian alfanya di sini adalah 45 derajat. Maka kita substitusi atau kita ganti nilai alfanya dengan 45. Jadi setengah X dikurangi 135 sama dengan 45 ditambah K kali 360 derajat, atau setengah X dikurangi 135 sama dengan negatif 45 ditambah K kali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti biasa, jadi yang di ruas kiri, kalau misalkan masih ada angka, angkanya kita pindahkan dulu ke ruas kanan. Kalau tadinya tandanya negatif, maka kalau pindah harus positif. Kalau tandanya positif, maka pindah harus negatif. Nah, di sini negatif 135, berarti kalau pindah jadi positif 135. Sama dengan 45 ditambah 135 ditambah K kali 360 derajat, atau setengah X sama dengan negatif 45 ditambah 135 ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita selesaikan dulu yang ini. Jadi setengah X sama dengan 135 ditambah 45 adalah 180 ditambah K kali 360 derajat, atau setengah X sama dengan negatif 45 ditambah 135. Artinya kalian punya hutang 45, bayar 135. Jadi 135 dikurangi dengan 45. 5 dikurangi 5 0, 3 dikurangi 4 jadi 9. Jadi 90 ditambah K kali 360 derajat. Kemudian kita akan membuat nilai yang ada di depan X ini 1. Nah, caranya adalah karena dia pecahan, maka kita kalikan dengan 2. Nah, kenapa dikali 2? Karena penyebutnya di sini 2 ya. Kemudian kita kalikan di sini juga 2. Nah, setengah dikali 2 itu nilainya adalah 1, berarti X. 180 kali 2 nilainya adalah 360 ditambah K 360 kali 2 yaitu 720, atau nah, setengah dikali 2 itu nilainya adalah X. 90 dikali 2 nilainya adalah 180 ditambah K kali 360 kali 2 yaitu 720. Kalau sudah seperti ini, seperti biasa kita pengujian untuk nilai K. Ketika nilai K nya sama dengan 0, X nya adalah 360. Ini sudah tidak memenuhi karena di sini cuma sampai 180 derajat. Untuk yang ini, ketika nilai K nya sama dengan 0, maka X nya adalah 180 derajat. Ketika nilai K nya sama dengan 1, berarti X nya adalah 180 ditambah 720. Jadi 180 ditambah 720. 0, 8 tambah 2, 0, naik 1, 7, 8, 9. Jadi 900. Yang ini memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 1, yaitu 180 derajat. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yang C, yaitu sin sepertiga X ditambah dengan 60 sama dengan sin 90. X-nya dibatasi dari 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, kemudian untuk sin, maka kita punya dua penyelesaian. Yang pertama adalah sepertiga X ditambah dengan 60 sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat, atau sepertiga X ditambah dengan 60 sama dengan 180 dikurangi dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini alfanya adalah 90 derajat. Nah, langsung aja, sepertiga X ditambah dengan 60 sama dengan 90 ditambah K kali 360 derajat, atau sepertiga X ditambah dengan 60 sama dengan 180 dikurangi dengan 90 ditambah dengan K kali 360 derajat. Nah, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan dulu untuk yang ini. Jadi kita tulis kembali sepertiga X ditambah 60 sama dengan 90 ditambah K kali 360 derajat, atau
sepertiga X ditambah dengan 60 sama dengan 90 ditambah K kali 360 derajat. Nah, langkah selanjutnya adalah si 60-nya kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Jadi sepertiga X sama dengan 90 dikurangi 60 ditambah K kali 360 derajat, atau sepertiga X sama dengan 90 dikurangi dengan 60 ditambah K kali 360 derajat. Selesaikan dulu. Jadi sepertiga X sama dengan 90 dikurangi 60 adalah 30 ditambah K kali 360 derajat, atau sepertiga X sama dengan 90 dikurangi 60 adalah 30 ditambah K kali 360 derajat. Kita mau membuat sepertiganya menjadi 1, kemudian kita kalikan dengan 3. Yang ini juga sama, kita kalikan dengan 3. Sepertiga dikali 3 jadi 1, tinggal X. 90 dikali 3 nilainya adalah 30 dikali 3 nilainya adalah 90 ditambah K 360 dikali 3. 360 dikali 3. 3 kali 0, 0. 6 kali 3, 18 naik 1. 3 kali 3, 9 tambah 1, 1080. Atau sepertiga dikali 3 nilainya adalah 1. 30 kali 3 jadi 90. Ditambah K 360 kali 3 adalah 1080. Nah, selanjutnya adalah kita penentuan nilai K. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 90. Ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 1080 ditambah 90. 0, 9 tambah 8, 17, naik 1, jadi 1170. Nah, sekarang yang ini. Ketika nilai K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 90. Dan ketika nilai K-nya sama dengan 1, berarti X-nya adalah 1170. Nah, karena dibatasi dari 0 sampai 360, berarti yang memenuhi hanya ini, yang ini tidak memenuhi, yang ini memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Karena himpunan penyelesaiannya sama-sama 90, maka hanya satu kita tuliskan. Jadi tidak perlu dua-duanya, yaitu 90 derajat. Jadi cukup 1. Terima kasih bagi yang sudah menonton tayangan ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari apa yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika dalam penjelasan atau penyampaiannya masih banyak hal yang keliru atau tidak kalian pahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.